Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri, ikhwan dan akhwat kelas 3, yang semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kali ini kita bisa memulai pelajaran kita yakni pada kali ini materinya adalah fikih. Pada bab atau kitab yang kita bahas, Kitabuz Zakati, yaitu kitab yang membahas atau tulisan yang membahas masalah zakat. Kemudian ya, zakat ini kedudukannya di dalam agama Islam adalah termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam dan juga fardu dari yaitu fardu-fardu Islam. Kemudian yang kita ketahui bahwasanya yaitu yang namanya rukun apabila tidak ada pada seseorang atau tidak dilaksanakan oleh seseorang salah satu rukun itu sedangkan dia sudah yaitu mengetahuinya dan dia juga mampu untuk melaksanakannya, maka ini adalah termasuk Islamnya kurang ataupun yaitu tidak sempurna, dan dia diancam tentunya dengan yaitu siksa yang pedih kemudian di dunia apabila ada pemerintah Islam yang menjalankan syariat Islam, dia juga yaitu dihukum. Kemudian yaitu demikian juga kata fardu di sini, lain dari kata yaitu fardu adalah wajib atau kewajiban, yang mana ini adalah yaitu kita ketahui yang namanya wajib apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan yaitu dosa ataupun iqab ataupun yaitu nanti siksa di neraka. Kemudian dalil dari kedudukan zakat itu adalah penting di dalam Islam dari Abdullah bin Umar, kita baca yaitu di papan itu, lihat, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, syahadati alla ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa siyami Ramadan atau wa saumi Ramadan. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu muttafaqun alaihi. Di papan itu artinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian sungguh kewajiban zakat ini disambungkan dengan sholat pada yaitu 82 ayat. Jadi itu apabila dilihat dari Al-Quran ya, maka dilihat di situ ada kata wa iqamis sholati wa itaiz zakata dan lain-lainnya, yaitu mendirikan sholat dan membayar zakat. Di situ itu selalu beriringan kata itu antara yaitu sholat dengan zakat. Maka di sini menunjukkan bahwasanya yaitu kedua-duanya sama-sama wajib, dan kedua-duanya ini tidak boleh yaitu terpisahkan dalam yaitu rukun Islam itu.
dan tidak boleh seseorang itu melaksanakan sholat kemudian dia meninggalkan zakat, atau yaitu tidak boleh seseorang itu dia melaksanakan membayar zakat tapi meninggalkan sholat. Kemudian yaitu ada dorongan ataupun anjuran motivasi untuk melaksanakan zakat itu atau membayar zakat itu tadi. Qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Yaitu surat At-Taubah ayat 103. Yaitu yang artinya, dan ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah ini adalah zakat. Tutahhiruhum, yang mana zakat itu akan membersihkan mereka, membersihkan yaitu harta-harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan yaitu jiwa-jiwa mereka, wa shalli 'alaihim, kemudian yaitu berilah atau doakanlah kepada mereka itu tadi, orang yang berzakat atau membayar zakat ini tadi. Kemudian ikhwan dan akhwat kelas 3 aliyah yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu anjurannya juga, atau yaitu motivasi yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'afun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu dalam surat Rum ayat 39, nanti dilihat yaitu surat Rum ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang kalian yaitu berikan yang mana tujuannya adalah mencari riba dari harta-harta manusia, maka yaitu tidaklah ada keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang kalian berikan berupa zakat yang kalian yaitu menghendaki, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan mendapatkan kelipatan-kelipatan. Jadi yaitu dalam ayat ini tidak ada keterangan sedikit pun bahwasanya orang-orang yang berzakat itu tadi atau menunaikan zakat itu kemudian dia bangkrut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan yaitu harta-hartanya tadi. Jadi ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang menunaikan zakat itu tidak akan miskin, tidak akan bangkrut, tidak akan yaitu rugi. Ini adalah matematikanya Allah Subhanahu wa taala atau perhitungannya Allah Subhanahu wa taala, bukan perhitungan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang mencegahnya atau menahan zakat ini tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yaitu dalam surat Ali Imran ayat 180, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil ataupun kikir dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari yaitu rezekinya, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu adalah baik, bahkan itu adalah jelek bagi mereka.
Jadi apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menghimbau, memberi peringatan kepada yaitu orang-orang yang menahan zakat, bahwasanya apabila dia menahan zakat itu adalah kejelekan bagi dirinya. Untuk lengkapnya yaitu lihat surat Ali Imran ayat yang 180. Kemudian dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, barang siapa yang diberi Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, maka yaitu pada hari kiamat nanti harta itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ular yang kepalanya yaitu botak. Kemudian yaitu ular itu akan melingkari dia, membeli dia. Ini adalah siksa dari yaitu Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yaitu yang menahan zakat ini tadi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan atau menzakatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beri kabarlah gembira mereka dengan azab yang pedih. Ini juga yaitu siksa bagi orang-orang yang menahan yaitu zakat. Kemudian atas siapakah yaitu wajib zakat ini? Zakat itu adalah wajib atas setiap kaum muslim yang mana dia merdeka, kemudian dia sempurna memiliki yaitu harta ini tadi, kemudian sampai pada nisab, kemudian yaitu sampai pada haul, yaitu dia miliki selama yaitu 1 tahun. Nah, kecuali ini adalah zakat yang berhubungan dengan yaitu tumbuh-tumbuhan ataupun zakat yang berhubungan dengan yaitu sawah ladang itu, seperti yaitu padi ya, kemudian gandum, kurma dan lainnya, maka ini adalah nanti dikeluarkan ketika yaitu setiap kali panen. Nah, kemudian ini apa namanya, dia tidak menunggu satu tahun. Nah, kemudian nanti yaitu dijelaskan juga ada nisabnya berapa. Maka yaitu wa tuhaqqahu yauma hasadih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am 141, yaitu berikanlah haknya pada yaitu hari ketika panen. Ini adalah khusus untuk zakat zuru', yaitu tanaman-tanaman yang ditanam baik yaitu di sawah ataupun di kebun dan lain-lainnya. Nanti akan dijelaskan. Jadi yaitu di sini zakat itu adalah wajib bagi, pertama dia harus muslim, kedua dia merdeka. Merdeka itu adalah lawannya. Lawan dari merdeka itu adalah apa? Hamba sahaya atau budak. Seorang budak atau hamba sahaya, dia
tidak diwajibkan zakat atasnya. Kemudian ketiga, sudah sampai nisab. Keempat, yaitu cukup haul sampai 1 tahun, yaitu haul sampai yaitu haul atau yaitu 1 tahun, cukup sampai 1 tahun. Nah, kecuali yang di sini dikecualikan adalah zakat zuru, jadi itu biji-bijian, dan juga buah-buahan. Ini apa ini? Dikecualikan di sini, kecuali zakat yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Maka di sini adalah dikeluarkan ketika setiap panen, dikeluarkan setiap kali panen. Biji-bijian ini kalau di kita yaitu contohnya beras, ya kan. Kemudian kalau buah-buahan yang umumnya adalah kurma, ini buah-buahan yang mana itu menjadi makanan pokok nantinya. Sekarang yaitu harta-harta yang wajib dizakati. Wajib dizakati adalah harta-harta yang disebutkan nantinya di dalam syariat Islam. Bukan semua yaitu harta kemudian wajib dizakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak ini entah dia berbentuk apa saja, entah dia yaitu uang logam yang dikenal dengan dinar dan dirham, juga perhiasan, entah dia kalung ataupun gelang dan seterusnya, selama dia bentuknya emas dan perak, dia yaitu wajib zakat. Kemudian yaitu yang kedua biji-bijian dan buah-buahan. Tadi contohnya seperti di bawah itu tadi. Kemudian yang selanjutnya hewan ternak. Yang ketiga hewan ternak. Hewan ternak itu apa saja? Sapi, kemudian domba, kambing, kemudian onta, ya. Kemudian yang keempat adalah yaitu barang temuan, bisa disebut yaitu harta karun atau yaitu
rikas bahasa Arabnya. Nanti itu ada masuk juga yaitu pertambangan. Pertambangan juga ada yang masukkan pada yaitu zakat ini tadi. Sudah? Cukup dulu sampai di sini materi kita, insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika